Yo guys, balik lagi di sini ya guys ya. Di sini saya juga mau bahas tentang kelanjutan naik bias. Cuman saya lagi di sini lagi jalan dulu ya. Lagi olahraga lah. Olahraga itu membuat tubuh kita sehat guys. Sekalian promosi lah. Wow. Sebentar ya guys. Yo, what's up guys? Balik lagi di sini ya guys. Perkenalkan guys ya dulu, nama saya Farhan. Jadi saya tuh di sini mau bahas, bukan saya sih sebenarnya tuh kelompok ya. Saya tuh kelompok satu ya. Jadi di sini tuh nggak hanya saya ya guys. Ada namanya Fahmi Hidayat, terus ada namanya Amaril Haila, lalu ada namanya Ananda Restu, terus yang terakhir ada namanya Nurul Miftaul Jannah. Nah ini kan foto-fotonya ya guys ya. Di sini saya mau bahas tentang pendahuluan ya. Jadi SMS masih banyak digunakan meski aplikasi pesan instan berkembang. Namun SMS juga banyak juga disalahgunakan untuk spam yang berisi iklan atau penipuan. Banyak kasus-kasus penipuan itu orang-orang masyarakat tertipu oleh spam SMS. Pendekatan tradisional ini kurang efektif sehingga machine learning untuk mengatasi spam SMS ini. Algoritma naive Bayes dipilih karena kompleksitasnya rendah dan performa kompetitif untuk data teks tinggi, menjadikan kandidat relevan untuk klasifikasi spam SMS. Penelitian ini mengidentifikasi masalah peningkatan spam SMS, keterbatasan penyaringan manual, karakteristik teks SMS yang pendek, dan kebutuhan metode klasifikasi otomatis dan efisien. Tujuannya adalah mengembangkan dan mengevaluasi model klasifikasi spam SMS berbasis naive Bayes secara otomatis, akurat, dan efisien, serta menguji efektivitasnya. Hipotesisnya adalah naive Bayes efektif mengklasifikasikan spam SMS dengan praprosesan dan ekstraksi fitur yang tepat. Perkenalkan, nama saya Amaril Kala Putri dengan NPM 2541002. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi literatur naive Bayes. Yang pertama ada prinsip dasar naive Bayes. Algoritma probabilistik berdasarkan teorema Bayes. Asumsi independensi fitur sederhana namun seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi. Tetap kompetitif dalam klasifikasi teks. Terus ada penerapan Bayesian atau spam filtering, efektif untuk penyaringan email spams dan SMS spams, cocok untuk pendek bagian struktur terbatas. Terus ada konsep klasifikasi teks dan supervised learning, memanfaatkan data berlabel untuk mempelajari hubungan fitur kelas, aplikasi luas di klasifikasi dokumen, dan penyaringan spam. Yang keempat, pentingnya representasi teks, tokenisasi, normalisasi, dan pemilihan fitur krusial. Representasi suboptimal menurunkan kinerja model. Terus yang terakhir ada tantangan klasifikasi SMS. Yang pertama ada panjangnya teks terbatas, yang kedua singkatan dan bahasa informal, yang ketiga karakter non-alfabet, dan yang terakhir ada spam SMS mirip normal. Sekian. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas bagian analisis yang mencakup analisis dataset, pemilihan algoritma, pemrosesan data, ekstraksi fitur, serta proses pembagian data dan pelatihan model. Bagian ini penting karena menjadi dasar dalam menilai bagaimana data diproses dan bagaimana model klasifikasi spam SMS dibangun serta dievaluasi, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap pertama yaitu analisis dataset. Pada penelitian ini dataset yang digunakan adalah spam SMS spam collection yang dinilai cukup representatif untuk menggambarkan kondisi nyata pesan spam dan non-spam. Dataset ini memiliki variasi bahasa, panjang pesan, serta gaya penulisan yang relevan untuk penelitian klasifikasi teks berbasis SMS. Namun demikian, distribusi data antara kelas spam dan non-spam tidak seimbang, di mana pesan non-spam lebih dominan.
Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja model, sehingga evaluasi tidak hanya mengandalkan akurasi, tetapi juga memperhatikan nilai precision dan recall agar hasil yang diperoleh lebih objektif. Lalu yang kedua, tahap analisis pemilihan datasetnya. Algoritma naive Bayes dipilih karena memiliki efisiensi yang baik dalam menangani data teks berdimensi tinggi seperti SMS. Selain itu, algoritma ini relatif sederhana dan tidak membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Meskipun menggunakan asumsi independensi antar fitur, naive Bayes tetap mampu memberikan performa yang kompetitif. Yang ketiga, tahap prapemprosesan data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Variasi penulisan, singkatan, serta karakter khusus pada pesan SMS dapat menimbulkan noise apabila tidak dibersihkan. Dengan melakukan normalisasi dan tokenisasi, data menjadi lebih terstruktur dan mudah diproses oleh model. Lalu yang keempat, tahap ekstraksi fitur. Untuk tahap ekstraksi fitur, metode bag of word digunakan karena kesederhanaannya dan kesesuaiannya dengan karakteristik data SMS. Metode ini memanfaatkan frekuensi kemunculan kata sebagai indikator utama dalam membedakan pesan spam dan non-spam. Lalu selanjutnya data dibagi menjadi data latih dan data uji. Untuk menguji kemampuan generalisasi model naive Bayes dipilih dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola distribusi kata pada masing-masing kelas. Kemudian dievaluasi menggunakan data uji untuk menilai kinerja secara objektif. Secara keseluruhan, analisis yang telah disampaikan menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja model klasifikasi spam. Selanjutnya, pemateri berikutnya akan melanjutkan presentasi dengan membahas hasil pengujian dan pembahasan performa model berdasarkan analisis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen dari klasifikasi spam SMS menggunakan algoritma naive Bayes. Mulai dari evaluasi kinerja model. Kami menggunakan 3 model untuk mengukur performa. Yang pertama yaitu akurasi. Model mengatakan dan menunjukkan bahwa akurasi tinggi, yang artinya sebagian pesan spam maupun non-spam berhasil diprediksi tepat oleh model. Lalu yang kedua ada precision, dan itu sangat penting untuk mengukur seberapa tepat model mengatakan bahwa sesuatu itu adalah spam. Dengan precision yang tinggi, kami bisa meminimalkan kesalahan dalam memblokir pesan yang penting. Yang ketiga ada recall, mengukur kemampuan dalam mendeteksi spam yang sebenarnya. Model menunjukkan recall yang baik, yang artinya pesan spam berhasil dideteksi atau disaring oleh sistem. Namun, dari pengujian kami ini, kami masih menemukan beberapa kesalahan, terutama pada pesan yang memiliki kata yang umum atau struktur yang ambigu yang bisa muncul dalam spam maupun non-spam. Hal ini terjadi karena naive Bayes menggunakan representasi fitur yang sederhana dan mengasumsikan bahwa setiap kata independen, sehingga model belum mampu memahami konteks pesan secara menyeluruh. Setelah membahas tahapan penelitian, mulai dari pengolahan data, penerapan algoritma naive Bayes, hingga evaluasi hasil eksperimen, maka pada bagian selanjutnya akan disampaikan kesimpulan yang merangkum hasil utama penelitian. Selain itu, juga akan dipaparkan sebagai saran rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes mampu digunakan secara efektif untuk mengklasifikasikan pesan SMS spam dan non-spam menggunakan dataset publik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan serta sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan efektivitas naive Bayes dalam klasifikasi teks dan spam filtering.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemrosesan data ke metode ekstraksi fitur memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan performa model klasifikasi teks. Kombinasi antara pemrosesan yang tepat dan metode back of words mampu membantu model mengenali pola kata yang membedakan pesan spam dan non-spam secara cukup akurat. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode klasifikasi ini dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur yang lebih kompleks seperti TF-IDF atau word embedding agar mampu menangkap informasi semantik yang lebih kaya. Selain itu, disarankan untuk membandingkan performa algoritma Naive-Bayes dengan algoritma machine learning lain yang lebih kompleks seperti support vector machine atau pendekatan berbasis deep learning. Pengembangan lebih lanjut juga dapat diarahkan pada implementasi model ke dalam sistem atau aplikasi nyata seperti sistem penyaring spam SMS berbasis web atau perangkat mobile, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi pengguna.